Hati-hati terhadap jebakan di jalan raya digital. Belajar melihat dari sudut pandang orang yang jatuh ke tangan perampok, sebagaimana dikisahkan di dalam Lukas bab 10 ayat 36. Tanah terjanji untuk ditemukan kembali. Nomor 7. Media sosial hanyalah salah satu dari fenomena digitalisasi yang jauh lebih luas dan lebih kompleks, yaitu proses mentransfer banyak tugas dan dimensi kehidupan manusia ke platform digital. Teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi kita, ekonomi kita, dan membantu kita dalam memecahkan masalah-masalah yang sebelumnya tidak dapat diatasi. Revolusi digital memperluas akses kita ke informasi dan kemampuan kita untuk terhubung satu sama lain di luar keterbatasan ruang fisik. Sebuah proses yang sudah berlangsung selama 3 dekade, terakhir dipercepat oleh pandemi. Kegiatan seperti pendidikan dan pekerjaan yang biasanya dilakukan secara langsung, sekarang dapat dilakukan dari jarak jauh. Negara-negara juga membuat perubahan secara signifikan dalam sistem hukum dan legislatif mereka, mengadopsi sesi online dan pemungutan suara sebagai alternatif terhadap pertemuan langsung. Kecepatan penyebaran informasi yang cepat juga mengubah cara berpolitik. Nomor 8. Dengan munculnya Web 5.0 dan kemajuan komunikasi lainnya, peran kecerdasan buatan atau artificial intelligence di tahun-tahun mendatang akan semakin mempengaruhi pengalaman realitas kita. Kita menyaksikan perkembangan mesin yang bekerja dan membuat keputusan untuk kita, yang dapat mempelajari dan memprediksi perilaku kita, sensor pada kulit kita yang dapat mengukur emosi kita, mesin yang menjawab pertanyaan kita dan belajar dari jawaban kita, atau menggunakan daftar ironi dan berbicara dengan suara dan ekspresi dari mereka yang tidak lagi bersama kita. Dalam realitas yang terus berkembang ini, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nomor 9. Perubahan luar biasa yang dialami dunia sejak munculnya internet juga telah mendorong ketegangan baru. Beberapa lahir dalam budaya ini dan merupakan pribumi digital. Yang lain masih mencoba membiasakan diri sebagai imigran digital. Bagaimanapun, budaya kita sekarang menjadi budaya digital. Untuk mengatasi dikotomi lama antara digital versus tatap muka, beberapa tidak lagi berbicara tentang online versus offline, tetapi hanya tentang on life, menggabungkan kehidupan manusia dan sosial dalam berbagai ekspresinya, baik itu dalam ruang digital atau fisik. Nomor 10. Dalam konteks komunikasi yang integral yang terdiri dari konvergensi proses komunikasi, media sosial memainkan peran yang menentukan sebagai forum di mana nilai-nilai, keyakinan, bahasa dan asumsi kita tentang kehidupan sehari-hari dibentuk. Apalagi banyak orang, terutama yang berada di negara berkembang, satu-satunya kontak dengan komunikasi digital adalah media sosial. Jauh di luar tindakan menggunakan media sosial sebagai alat, kita hidup dalam ekosistem yang intinya dibentuk oleh pengalaman berbagi sosial. Sementara kita masih menggunakan web untuk mencari informasi atau hiburan, kita beralih ke media sosial untuk rasa memiliki dan penegasan, mengubahnya menjadi ruang vital di mana komunikasi nilai-nilai inti dan keyakinan terjadi. Dalam ekosistem ini, orang-orang diminta untuk percaya pada keaslian pernyataan misi perusahaan media sosial yang menjanjikan misalnya untuk mendekatkan dunia, untuk memberi semua orang kekuatan dalam menciptakan dan berbagi ide, atau untuk memberi ruang bersuara bagi semua orang. Meskipun kita sadar akan fakta bahwa slogan-slogan iklan ini hampir tidak pernah dipraktekkan,
Karena perusahaan jauh lebih peduli pada keuntungan mereka, kita masih cenderung mempercayai janji-janji itu. Nomor 11, memang ketika orang mulai memanfaatkan internet beberapa dekade yang lalu, mereka sudah membagikan versi mimpi ini. Harapan bahwa dunia digital akan menjadi ruang bahagia dari pemahaman bersama, informasi gratis, dan kolaborasi. Internet akan menjadi tanah terjanji, di mana orang dapat mengandalkan informasi yang dibagikan berdasarkan transparansi, kepercayaan, dan keahlian. Jebakan yang harus dihindari. Nomor 12, harapan ini bagaimanapun tidak benar-benar terpenuhi. Pertama-tama kita masih berurusan dengan kesenjangan digital. Sementara evolusi ini bergerak lebih cepat daripada kemampuan kita untuk memahaminya dengan benar, banyak orang masih kekurangan akses tidak hanya ke kebutuhan dasar, seperti makanan, air, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan, tetapi juga ke teknologi komunikasi informasi. Hal ini membuat sejumlah besar orang yang terpinggirkan terdampar di pinggir jalan. Selain itu, kesenjangan media sosial menjadi semakin akut. Platform yang menjanjikan untuk membangun komunitas dan mendekatkan dunia malah memperdalam berbagai bentuk perpecahan. Nomor 13. Ada beberapa jebakan yang harus diperhatikan di jalan raya digital yang memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih baik bagaimana ini bisa terjadi. Hari ini tidak mungkin berbicara tentang media sosial tanpa mempertimbangkan nilai komersialnya, yaitu tanpa kesadaran bahwa revolusi yang sebenarnya terjadi ketika merek dan institusi menyadari potensi strategis platform sosial, berkontribusi pada konsolidasi bahasa dan praktek yang cepat yang selama bertahun-tahun mengubah pengguna menjadi konsumen. Selain itu, individu adalah konsumen dan komoditas. Sebagai konsumen, mereka disajikan dengan iklan berbasis data dan konten bersponsor dengan cara yang dibuat secara khusus. Sebagai komoditas, profil dan data mereka dijual ke bisnis lain dengan tujuan yang sama. Dengan mengikuti pernyataan misi perusahaan media sosial, orang-orang juga menerima ketentuan kesepakatan yang biasanya tidak mereka baca atau pahami. Sudah menjadi populer untuk memahami ketentuan perjanjian ini menurut pepatah lama yang mengatakan, jika Anda tidak membayarnya, Anda adalah produknya. Dengan kata lain, itu tidak gratis. Kita membayar setiap hitungan menit dan bait data kita atas apa yang kita tonton dan kita perhatikan di media sosial. Nomor 14. Meningkatkan penekanan pada distribusi dan perdagangan pengetahuan, data, dan informasi telah menghasilkan paradoks. Dalam masyarakat di mana informasi memainkan peran penting seperti itu, semakin sulit untuk memverifikasi sumber dan keakuratan informasi yang beredar secara digital. Membludaknya konten diselesaikan oleh algoritma kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang terus-menerus menentukan apa yang harus ditunjukkan kepada kita berdasarkan faktor-faktor yang hampir tidak kita rasakan atau sadari. Tidak hanya pilihan, suka, reaksi, atau preferensi kita sebelumnya, tetapi juga ketidakhadiran dan gangguan, jeda, dan rentang perhatian kita. Lingkungan digital yang dilihat setiap orang dan bahkan hasil pencarian online tidak pernah sama dengan orang lain. Dengan mencari informasi di browser atau menerimanya di beranda kita untuk berbagai platform dan aplikasi, kita biasanya tidak mengetahui filter yang mengkondisikan hasilnya. Konsekuensi dari personalisasi hasil yang semakin canggih ini adalah paparan paksa terhadap informasi parsial yang menguatkan ide-ide kita sendiri, memperkuat keyakinan kita, dan dengan demikian membawa kita ke dalam isolasi gelembung filter. Nomor 15.
Komunitas online di media sosial adalah titik pertemuan, biasanya dibentuk di sekitar kepentingan bersama individu jaringan. Mereka yang hadir di media sosial dibentuk sesuai dengan karakteristik, asal-usul, selera, dan preferensi khusus mereka. Karena algoritma di balik platform online dan mesin pencari cenderung menyatukan mereka yang sama, mengelompokkan mereka dan menarik perhatian mereka untuk membuat mereka tetap online. Akibatnya, platform media sosial dapat berisiko mencegah pengguna mereka untuk benar-benar bertemu dengan orang lain yang berbeda. Nomor 16, kita semua telah menyaksikan sistem otomatis yang berisiko menciptakan ruang individualistik ini dan terkadang mendorong perilaku ekstrim. Pernyataan-pernyataan yang agresif dan negatif menyebar dengan mudah dan cepat, menawarkan bidang yang subur untuk kekerasan, pelecehan, dan informasi yang salah. Di media sosial, aktor yang berbeda sering berani dengan jubah nama samaran, terus-menerus beraksi satu sama lain. Interaksi ini biasanya sangat berbeda dari interaksi di ruang fisik, di mana tindakan kita dipengaruhi oleh umpan balik verbal dan non-verbal dari orang lain. Nomor 17. Menyadari jebakan ini membantu kita untuk membedakan dan membuka kedok logika yang mencemari lingkungan media sosial dan mencari solusi untuk ketidakpuasan digital semacam itu. Penting untuk menghargai dunia digital dan mengenalinya sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun dalam komplementaritas pengalaman digital dan fisik, kehidupan dan perjalanan manusia dibangun. Nomor 18, sepanjang jalan raya digital banyak orang terluka oleh perpecahan dan kebencian. Kita tidak bisa mengabaikannya. Kita tidak bisa hanya menjadi orang yang lewat lalu diam. Untuk memanusiakan lingkungan digital, kita tidak boleh melupakan mereka yang tertinggal. Kita hanya bisa melihat apa yang sedang terjadi jika kita melihat dari perspektif orang yang terluka dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Seperti dalam perumpamaan, di mana kita diberitahu tentang apa yang telah dilihat orang yang terluka, perspektif orang yang terpinggirkan dan terluka secara digital membantu kita untuk lebih memahami dunia yang semakin kompleks saat ini.